Ya teman-teman, seperti biasa, mari kita mendengarkan renungan. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang selalu Engkau berikan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya renungan yang kami dengar dan perhatikan ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bisa bersyukur. Amin. Nah, renungan kita pada hari ini akan kita ambil di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, di situ berisi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di ayat tadi ada yang namanya mengucap syukurlah. Mengucap syukur, pasti tahu ini teman-teman. Pasti tahu apa itu bersyukur ya. Kita sebagai umat beragama itu tentunya selalu diajarkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya kan. Nah, mengucap syukur tentu bakal mudah kalau misalnya keadaan itu baik-baik aja. Pertanyaan di sini, kalau misalnya ya keadaan itu nggak baik-baik aja, gimana? Bisa nggak tetap mengucap syukur? Apalagi yang lebih mengecewakan itu kalau keadaan udah baik-baik aja, terus kita malah lupa untuk mengucap syukur. Waduh, itu mengecewakan sekali sih. Biasanya itu saking ke bawah sama suasana ya, saking ke bawah sama suasana nikmat dan bahagianya itu ke bawah, jadi kita lupa untuk mengucap syukur. Ucapan syukur ini memang terlihat simpel, namun kuasanya besar. Dengan mengucap syukur berarti kita ini mengakui dan berterima kasih atas segala pemberian Tuhan. Mengucap syukur itu penting dan harus melekat dalam kehidupan seorang Kristen maupun Katolik ya. Jadi dengan mengucap syukur, ya seperti yang saya katakan tadi, mengucap syukur berarti kita mengakui dan berterima kasih atas segala pemberian Tuhan ya teman-teman. Banyak makna dalam mengucap syukur itu ya. Di antaranya ada, kita itu berarti menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Terus kita juga berserah penuh kepada Tuhan. Habis itu ada mengatakan kepada Tuhan kalau kita itu mau dibentuk dan mau diproses sesuai cara dan kehendaknya Tuhan. Terus ada lagi membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita ya. Menerima kasih Tuhan itu untuk mengalir dalam hidup kita. Lalu ada membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah hidup kita menjadi yang lebih baru ya. Jadi kita dibarukan hidupnya lah istilahnya. Terus ada ini, percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini itu merupakan rencana atau sesuatu yang dilakukan Tuhan yang terbaik untuk kita ya. Dan masih banyak lagi. Seperti yang dikatakan oleh ayat hari ini ya, bahwasannya kita itu nggak perlu khawatir, tetapi kita itu diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan itu dilakukan dalam doa dan mengucap syukur ya teman-teman. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah sebenarnya dalam Kristus bagi kita. Ucapan syukur itu membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan dan percaya bahwa segala yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, janganlah putus asa, hilang harapan atas apa yang kita alami. Semua itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Nah, tanpa memiliki hati yang bersyukur, manusia itu nggak bakal pernah yang namanya hidup tenang ya. Tiada beban yang lebih besar dan membuat jiwa yang sangat tertekan itu selain daripada tindakan orang yang memiliki kebiasaan suka mengeluh ya. Jadi kita itu harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan ya. Dalam keadaan buruk sekalipun itu kita juga harus tetap bersyukur ya. Karena seperti yang dikatakan tadi, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik rencana Tuhan itu. Gak akan pernah salah rencana Tuhan itu. Kita hanya harus mau percaya kepada rencana Tuhan dan tetap bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kita harus tetap bersyukur. Jangan selalu mengeluh ya. Sangat mudah itu bagi kita, remaja-remaja ini terutama, tenggelam dalam keluhan karena terlalu membesar-besarkan masalah, terlalu membesar-besarkan kekurangan diri atau kelemahan atau apapun lah, hal-hal negatif itu kita besar-besarkan ya. Alhasil itu kita nggak banyak melihat berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita lihat itu cuma masalah, masalah ini, masalah itulah. Terus kita ulang-ulang. Karena apa? Karena masalah yang kecil itu kita perbesar. Kita nggak menyelesaikan masalah itu dengan
benar gitulah. Kita nggak membawa Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Kita nggak bersyukur sama sekali atas Tuhan apa yang berikan. Yang kita lakukan cuma mengeluh sana sini, sana sini. Aduh, yang ada masalah itu akan makin besar. Syukur ini itu soal sikap hati ya teman-teman, soal sikap hati yang membentuk cara pandang kita atas kehidupan ini ya. Orang yang berhati rewel atau egois atau serakah atau selalu mengeluh, nggak puas apa yang Tuhan beri sama yang Tuhan berikan itu tidak akan pernah merasa cukup ya tentunya, dan tidak bisa bersyukur atas apapun yang telah diterimanya ataupun yang telah diberikan oleh Tuhan. Syukur itu adalah kunci bagi kehidupan ya, kunci untuk menikmati suatu kehidupan. Jadi kita harus mau bersyukur, kita harus mau menerima apa adanya. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau selalu tuntun kami agar menjadi anak-anak yang mau bersyukur atas segala pemberian-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu apapun yang Engkau berikan merupakan 100% kebaikan dan yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.